Cowok ini kesel banget nih ya. Emang sih pacarnya cantik, rambutnya bagus, tapi entah kenapa orang-orang tuh suka banget tiba-tiba megangin rambut pacarnya. Kalau lagi jalan bareng juga banyak banget nih cowok-cowok genit yang ngeliatin pacarnya. Sampai suatu hari cowok ini pesen kacamata kan nih buat ganti kacamatanya yang lama. Dan setelah dipakai dia baru sadar ternyata selama ini salah lihat karena kacamatanya rusak. Emang cantik sih, tapi selama ini dia tuh kemana-mana bareng anjing ini, bukan pacar manusia. Pantes aja orang-orang pada ngeliatin, megang-megang, ya karena emang lucu banget sih ya. By the way, kalian yang baik bantu subscribe channel ini dong. Nat, aku mau jujur. Sebenarnya aku mempunyai penyakit. Setelah tahu ini, apa kamu masih mau sama aku? Kamu kenapa ngomong gitu? Aku ini sayang banget sama kamu. Aku gak bakalan ninggalin kamu dalam situasi apapun itu. Duh, gemes banget deh. Lucu banget tahu pakai topi kayak gini. Hah? Hehehe, kamu jangan cemberut dong. Jelek tahu jadinya kalau kamu cemberut. Iya. Nah, gitu dong. Ayo Tapi jangan ketemu. cepat-cepat sayang. Waktu iya di dunia ini tinggal beberapa hari lagi. Obat? Non, ayo makan obat dulu yuk. Tuh tinggal beberapa hari lagi. Jadi ngapain makan obat? Aku yakin kamu kuat sayang. Nathan, Iya. Kenapa sayang? kamu harus janji ya. Kalau aku udah gak ada, kamu harus lupain aku. Dan kamu harus mencari wanita baru. Kakekmu datang, Tak. Ini dia saatnya. Aduh, Kakek! Kek, bangun, Kek, bangun. Maafin aku, Kek. Aku cuma bercanda. dar. Padahal bohong. Ih, Kakek, bikin kaget aja. Mama, tadi ada yang pukul aku. Kalau ada yang pukul aku, Mama bakal belain aku nggak? Iya dong, pasti Mama belain kamu. Siapa yang berani pukul kamu nanti Mama pukul lagi? Hah? Tadi yang berani pukul aku itu nenek, Ma. Ya udah, Mama nggak jadi belain kamu deh. Kalau kalian nemu barang gratis di jalan, hati-hati guys, jangan sembarangan diambil. Jadi cewek ini ngeliat ada cermin gratis, karena masih bagus dia bawa pulang tuh, lumayan kan buat ngaca. Nah tapi pas kertas penutupnya dibuka dan dia ngeliat ke cermin itu, wajahnya nunjukin senyum aneh guys. Cewek ini kayak terhipnotis dan jadi terobsesi sama wajahnya. Dia terus-terusan ngaca di depan cermin itu, sampai nggak kedip, sampai nggak pindah posisi, dari siang sampai malam, bahkan sampai berhari-hari dia masih aja kayak gitu. Sampai ibunya dateng nih, karena khawatir anaknya ini udah berhari-hari gak ada kabar. Ya soalnya dia terhipnotis sama cermin itu kan. Si ibu sadar ada yang salah sama cerminnya, jadi ditutup kain. Bener aja guys, anaknya ini kembali sadar. Sialnya kainnya tadi tiba-tiba jatuh dong. Sekarang ibu dan anak ini natap cerminnya kan. Seketika mereka jadi terpengaruh. Mereka terhipnotis di depan cermin itu sampai berminggu-minggu, sampai akhirnya yang meninggal karena gak makan dan gak minum. Kasihan sekali Damar selalu jadi bahan ejekan dan dikerjain hanya karena kulitnya hitam. Coba siapa yang bisa jawab? Saya bisa, Pak. Halah bacot kau ireng. Hei penonton, balas jangan. Kalau setuju, like. Oh, makasih like-nya. Ayo kita balas. Damar membeli lodong penghitam massal di Shopee lalu membawanya ke kelas dan melodongkannya. Dan semua orang di kelas jadi hitam. Riza suka dijahilin sama Anis. Tiap hari di sekolah pasti aja Riza jadi bahan olok-olokan sama si Anis, hingga Riza kapok. Tapi walaupun begitu, si Anis sebenarnya suka sama si Riza. Karena dijahili terus, si Riza pun trauma sama si Anis, malah terjadi kecelakaan. Si Anis nangis di pemakaman si Riza. Si Anis sangat merasa bersalah. Si Anis kena karma. Si Anis pun sadar dia udah meninggoy. Dia langsung lari ke makamnya si Riza karena ingin bertemu dengan hantunya si Riza. Tapi si Riza masih trauma sama si Anis. Gua jadi hantu aja masih tetep mau digangguin. Enggak, Rija, gue cuma mau minta maaf. Jadi yang mana, Pak, targetnya? Coba kamu cari yang berbaju hitam. Baik, Pak. Baju hitam, baju hitam. Semuanya pakai baju hitam, Pak. Kalau gitu cari yang pakai kacamata. Baik, Pak. Kacamata, kacamata. Semuanya pakai kacamata juga, Pak. Coba kalau yang berambut panjang ada enggak? Rambut panjang. Ada, Pak. Nah, itu targetnya. Jadi kamu perhatikan terus dia ya. Pokoknya jangan sampai dia terluka. Karena dia adalah polisi yang sedang menyamar. Pak RT, Pak RT, kenapa tak pinjam sepedanya ya? Oh iya, silahkan. Pak RT, Pak RT, kenapa yuk pinjam motornya ya? Oh iya, silahkan.
La ilaha illallah. Siapa yang meninggal, Yud? Gak tahu, Tap. Siapa, Pak? Ini Pak RT. Innalillahi. Yuk ke makam Pak RT, Yud. Nanti aku nyusul, Tap. Duluan. Pak RT. Loh, kok kamu bisa lihat saya, Tap? Hehehe. Pak RT, pinjam uang dong. Saya udah mati aja masih mau pinjam. Pak RT, tunggu. Kunti Merah sedang bersedih. Si Gunderwo menghampiri dan bertanya, Kenapa kamu nangis? Aku sedih karena kematianku. Saat itu aku melihat pengemis namanya Anton. Aku kasihan sama dia. Lalu aku nikahin dia dan tinggal di rumahku. Tapi dia malah mendorongku dari atap. Jahat sekali si Anton itu. Kita harus balas dendam. Lalu si Anton pun ditakut-takutin sama si Gunderwo hingga lemas dan tak berdaya, lalu membawanya ke hadapan si Kunti Merah. Kunti Merah menunjukkan pisau gaibnya. Kunti dan Gunderwo pun puas. Apa? Peringkat terakhir? Ya benar aja kamu. Bikin malu aja. Lihat tuh kakak kamu. Dapatnya ranking 1. Papa kecewa sama kamu. Iya, mendingan kamu keluar aja di rumah ini. Kamu tuh nggak guna tau. Bikin malu aja. Oke, maaf Pak. Makasih ya. Iya, siapa? Oh, jadi gitu ya. Ya udah sih nggak apa-apa kalau lo mau tinggal di sini. Tapi bayar ya. Lu sih bego, makanya diusir. Iya deh, si paling pinter. Oke deh, gue bakal ngajarin lo kok. Gue bakal ngajarin lo sampai lo masuk ke 3 besar. Silahkan dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 30 ya. Yuhu, semangat. Gue masuk 3 besar. Serius? Yeay. Permisi kak, kalian berdua dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Kalian tahu kenapa kalian dipanggil? Karena kalian mendapatkan beasiswa ke universitas terbaik di Jepang. Nama kamu siapa? Jo, Jo apa? Nama lengkap? jomblo. Nani? Lihat Nur, di situ ada penculik tuh Nur. Hah? Mana Cherry penculik? Itu, masa kamu nggak lihat sih om-om itu? Oh itu, kamu tahu dari mana kalau om-om itu penculik? Masa kamu nggak lihat sih? Udah jelas dia penculik. Lihat aja tuh, dia tatoan. Ih, Cherry, terus maksud kamu kalau orang tatoan itu penculik? Iya. Kalau tatoan itu bukan berarti penculik, Cherry. Lagian itu om aku. Om kamu, Nur. Maaf, Nur. Nur udah pulang. Iya, Om. Cherry kenalin nih om aku. Om nih, Cherry jajanin nih, Om. Ayo jajan sama Om yuk. Ayo jajan sama Om. Rio sangat menyukai si Dina, sahabat sejatinya, tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Walaupun setiap hari mereka selalu bersama, bahkan pulang sekolah pun bareng terus, Rio tetap tidak berani menyatakan cintanya. Besok ada acara makan bersama di rumahku. Kamu mau ikut nggak? Iya, aku ikut. Mah, kenalin ini Dina, teman sekelasku. Cantik kan, Mah? Iya, dia cantik kayak mama waktu muda. Keesokan harinya, Rio memberanikan dirinya untuk menyatakan cinta kepada Dina di belakang sekolah. Din, sebenarnya aku suka kamu dari lama, cuman aku nggak berani ngomongnya. Kamu mau nggak jadi pacarku, Din? Maaf Rio, sebenarnya aku nggak mau pacaran sama kamu. Aku mau kita sahabatan aja. Maksud kamu apa? Sebenarnya aku suka sama abang kamu. Maaf ya. 3 wanita meninggal bersama dalam kecelakaan dan mereka masuk ke surga. Ketika mereka di surga, malaikat berkata, hanya ada satu aturan di sini, jangan pernah menginjak bebek. Dan memang ada banyak bebek di sana. Suatu ketika, wanita pertama secara tidak sengaja menginjak bebek. Kemudian datanglah malaikat membawa pria paling jelek dan merantai mereka seraya berkata, ini hukumanmu karena menginjak bebek. Keesokan harinya, wanita kedua secara tidak sengaja menginjak bebek dan ia pun dihukum seperti wanita pertama, dirantai bersama lelaki paling jelek. Wanita ketiga telah mengamati semuanya sehingga sangat berhati-hati dalam melangkah. Suatu ketika malaikat mendatanginya dengan pria paling tampan yang pernah dilihatnya. Malaikat merantai mereka bersama. Wanita itu pun bertanya-tanya, apa yang telah kulakukan hingga pantas dirantai bersamamu? Lelaki tampan itu bilang, aku tidak tahu tentangmu, tapi aku menginjak bebek. Dita sangat sedih karena kena kutukan yang dimana setiap yang jadi pacarnya akan mati. Bahkan pacar keduanya pun bernasib sama. Kini dia tidak lagi semangat, lalu malam itu ada setan muncul. Kamu mau gak jadi pacarku saja? Hah? Iya, mau.
Kenapa